Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alefam Java. Oke, untuk kali ini saya akan share cara membuat nitrobacter dan juga mengembangkannya ya. Mengembangkan nitrobacter. Sebenarnya bukan membuat sih ya, lebih tepatnya itu hanya mengembangkan ya. Karena nitrobacter sendiri yang membuat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengambil isolatnya saja ataupun bakteri tersebut kemudian kita kembang biakan ya. Dan juga sebelumnya saya mohon maaf karena video pengembangan nitrobacter ini lama ya. Karena saya sedang sibuk mengurusin tanaman bawang merah saya, dan sekarang tanaman bawang merah saya terkena jamur fusarium ya. Semoga bisa lekas terkendali, dan juga nanti saya akan sharing tentang pencegahan ataupun pengendalian ya, biar kalian teman-teman semua yang baru belajar menanam bawang merah seperti saya ataupun yang belum mahir bisa menjaga bawang merahnya agar tidak terserang fusarium seperti apa yang saya alami. Oke, langsung saja kita lanjut kepada pembahasan, yaitu mengembangkan nitrobacter ya. Jadi adapun bahan-bahan yang kita perlukan yaitu adalah air ya. Air sekitar 1 liter. Ini tergantung kita ingin mengembangkannya ya. Kalau dulu saya langsung 10 liter. Nah, jadi nanti kalau misalkan Anda ingin membuat 10 liter, saya terangkan di bagian terakhir. Kita terangkan yang 1 liter aja dulu ya. Kurang lebih 1 liter. Airnya gunakan air sumur atau air sanyo ya. Atau air apa aja, air bersih, yang penting tidak mengandung kaporit ya. Yang utama itu yang penting tidak mengandung kaporit. Kemudian urea 1 sendok makan, dan juga kohe ataupun kotoran hewan. Nah, ini kohe kotoran hewan ini yang dibilang nitrobakternya ya. Ini sebenarnya nitrobacter, kita menduga nitrobacter itu ada di sini ya. Jadi kita mengambil nitrobakternya dari kohe atau kotoran hewan. Teman-teman semua bisa mengambilnya di bawah kandang ayam ataupun kandang kambing ataupun bebek ya. Yang penting kotoran hewan itu sekitar 5-10 cm dari permukaan atas ya. Jadi dikeruk dulu, kemudian diambil sekitar 5-10 cm dari permukaan atas ya. Ciri-cirinya yang baik yaitu biasanya kohenya itu enggak terlalu basah ya. Jadi kering tidak, basah juga tidak. Dan juga biasanya kalaupun dicium sudah tidak berbau busuk ya. Itu biasanya contoh yang baik, yang kemungkinan besar akan berhasil seperti itu ciri-ciri kohenya ya. Nah, jadi kalian bisa ambil dulu. Oke, langsung saja kita ke prakteknya ya. Kita masukkan kohenya ya, 5 sendok ke dalam air mineral atau air sumur ya. Jangan, kalau air mineral itu kan beli. Air sumur.
Oke, sekitar 5 sendok ya. Ini ada sekamnya juga di kotoran hewannya, kotoran ayam ini saya ngambilnya dulu waktu pertama kali buat ya. Kemudian kita masukkan urea. Ureanya 1 sendok saja ya. Setelah itu kita kocok ya. Kocoknya jangan terlalu keras-keras karena nitrobakter ini adalah bakteri baik. Jadi kalau misalkan dikocoknya terlalu kencang, nanti bakteri baiknya itu akan pusing dan kemudian berubah menjadi bakteri jahat. Enggak, itu adalah intermezzo ya, intermezzo biar kalian nggak terlalu tegang. Kocok aja, kocok bebas ngocoknya ya. Kocok biar larut, ureanya larut dan juga tercampur rata dengan kohenya juga hancur ya. Oke, jika dirasa sudah larut sempurna, kita buka tutupnya ya. Kemudian kalian masukkan ke kantong kresek ataupun dengan kain ataupun apa aja ya, yang penting tertutup. Bukan tertutupnya sih, yang penting itu jadi nitrobakter itu suka yang gelap-gelap ya. Jadi bisa kalian tutup dengan kresek ataupun kain ya. Kemudian kalian simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Lebih bagus itu di tempat yang gelap ya. Setelah Anda simpan, kalian itu tinggal menunggu saja sekitar 7 hari sampai 12 hari. Nah, perlu diperhatikan juga ya. Ini kalau misalkan Anda menggunakan botol mineral seperti ini, nggak perlu ditutup rapat ya, jangan ditutup rapat seperti ini, biarkan terbuka. Atau kalau misalkan mau ditutup pakai kain ya, yang penting itu ada udara keluar masuk ya. Jadi jangan ditutup rapat, karena nitrobakter itu adalah bakteri yang membutuhkan oksigen ya. Jadi jangan ditutup rapat. Oke, ciri-ciri kita berhasil mengembangkan nitrobakter yaitu adalah ketika kita menciumnya mencium wadah ini, maka akan tercium aroma min ya, aroma min, dan juga akan terasa pedih di mata. Nah, jika yang tercium bau busuk, maka itu bisa dipastikan gagal. Jadi nanti kalau berhasil akan tercium bau min ya. Nah, itu cara mengembangkan nitrobakter ya, skala 1 literan ya, sekitar 1 liter. Dan bagaimanakah jika ingin langsung mencoba 10 liter atau 20 liter ya, silakan saja, karena saya dulu juga langsung 10 liter. Kalau nggak salah itu 10 liter ya, karena saya yakin di tempat saya mengambil kohe tersebut terdapat nitrobakternya. Bagi kalian yang belum yakin, bisa mencobanya saja 1 liter, karena dari 1 liter ini jika berhasil, kalian bisa langsung mengembangkan 10 liter atau 20 liter tanpa harus mengambil kohe dari kohe lagi ya, tanpa harus mengambil kohe ulang dari tempat Anda mengambil pertama. Nah, jika Anda ingin membuat langsung 10 liter atau 20 liter, yaitu caranya Anda tinggal siapkan aja ember yang besar ya. Misalkan kalian ingin membuat 10 liter, siapkan ember yang besar, kemudian kohenya ini sekitar setengah kilo ya, kohenya sekitar setengah kilo. Kemudian ureanya udah dimasukin semua. Ureanya sekitar 1 gelas air mineral ya. Anda masukkan kohenya, kemudian Anda masukkan ureanya, kemudian aduk-aduk sampai larut. Kemudian Anda simpan di tempat yang tidak terkena matahari langsung. Bila
perlu akan lebih baik jika tempatnya itu gelap. Kemudian karena menggunakan ember besar, Anda tutup saja, tutup tapi jangan rapat ya. Tutup dengan kain ataupun jaring. Yang penting itu fungsinya tutup adalah untuk menghindari kejatuhan dari benda asing, yaitu bisa saja cicak jatuh ke situ ataupun tikus masuk ke situ dan mungkin lalat yang lainnya ya. Jadi jika ingin coba mengembangkan 10 liter atau 20 liter, caranya tinggal tambahkan saja per 10 liter itu kohenya setengah kilo. Kalau 20 liter berarti sekilo. Kalau 20 liter kohenya sekilo, ureanya 2 gelas air mineral ya. Caranya sama. Dan jika Anda mengembangkan 10 liter ataupun 20 liter, ketika pertama kali Anda membuka tutup ember tersebut ya, yang tadinya tutup dengan kain, maka jika berhasil itu akan tercium bau mint dan juga langsung menyengat mata ya, tanpa harus kita mendekat ke ember tersebut, tapi dengan membukanya saja itu aroma mintnya sudah tercium dan juga sangat menyengat, membuat perih di mata ya. Itu adalah tanda keberhasilan dari pengembangbiakan nitrobakter ya. Nah, jika Anda ingin mencobanya, mungkin Anda ragu dengan kohenya ada nitrobakternya enggak, lebih baik Anda mencobanya 1 liter saja ya, karena mungkin juga ureanya sedang susah dan juga mahal ya kalau yang enggak disubsidi. Jika nanti yang 1 liter berhasil, Anda tinggal membaginya saja ya, setengah liter diberikan kepada pengembangan yang baru, entah itu 10 liter atau 20 liter. Kemudian yang setengah liter yang tadi sudah jadi bisa Anda gunakan untuk menyiram ataupun menyemprot tanaman Anda ya. Saya sarankan sih untuk menyiram atau mengocor ya, nanti diencerkan lagi dengan air. Kemudian untuk mengocor, kenapa harus dikocor? Karena ketika kita mengocor atau menyiram itu, nitrobakter akan masuk ke dalam tanah dan kemudian mengikat nitrogen di dalam tanah dan membuat tanah itu menjadi subur ya. Akan tetapi jika kita hanya menyeprainya saja atau menyemprotkan nitrobakter itu kepada tanaman kita, maka otomatis nitrobakter itu hanya menempel di daun dan juga permukaan tanah. Nah, jika terkena sinar matahari secara kontinu sekitar 1 jam mungkin 2 jam, nitrobakter itu akan mati. Jadi nitrobakter tersebut hanya bekerja beberapa menit, bahkan mungkin beberapa jam ya, kemudian mati. Tapi jika sudah masuk ke dalam tanah, insya Allah akan berkembang biak dan juga menyehatkan tanaman Anda dan menyuburkan tanah. Oke, terima kasih. Itulah sekilas tentang cara pembuatan nitrobakter ya, dan cara mengembangkannya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.